Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria Rusadi, NIM 4419048, kelas 442C01 dari mahasiswa UBSI Margonda. Di sini saya akan mempresentasikan dari sebuah analisa yang saya buat, keberhasilan dan kegagalan pada media sosial yang digunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo. Baik, pertama, sejarah singkat dari PT Nippon Indosari Korpindo. Nippon Indosari Korpindo merupakan salah satu perusahaan roti dengan bermerek dagangan sari roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini terdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Korpindo. Perkembangan perusahaan ini semakin meningkat dan semakin meningkatnya permintaan konsumen. Mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambah dua lini produksi, yaitu roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Strategi pemasaran pada PT Nippon Indosari Korpindo yaitu 1. Kekuatan memiliki brand sari roti yang sangat luas dan dikenal oleh masyarakat. 2. Memiliki supply chain yang sangat luas. 3. Sistem perindustrian yang sangat cepat. Dan 4. Membangun jaringan dengan sistem keagenan. Yang B. Kelemahan. 1. Masih terdapat resiko kontaminasi bahan baku pada saat praproduksi. Selama produksi dan distribusi, walaupun sudah berusaha menerapkan standar mutu tinggi dalam proses produksi. Kedua, produksi memiliki masa kadaluarsa yang sangat singkat sehingga meningkatkan terjadinya pengembalian produk atau rektur penjualan. Ketiga, aktivitas distribusi memiliki intensitas tinggi dan terbiaya tertinggi karena sifat produksi yang harus sering disuplai mengingat produksi tidak tahan lama. Yang C, ada peluang. 1. Lingkungan pemasaran produksi lebih luas serta bekerja sama dengan beberapa perusahaan minimarket seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamart, Giant, dan lain-lain. Kedua, mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari pelanggan akan kualitas dari suatu produk tersebut. Ketiga, adanya penggunaan dari sebuah bahan baku yang berkualitas dengan baik. Keempat, peluang pasar industri roti tinggi dengan populasi masyarakat di Indonesia yang sangat terbesar. Yang D, ancaman. 1. Banyak persaingan dari beberapa perusahaan roti yang terdiri dari industri produksi massal, industri perumahan, dan industri toko-toko roti bermerek seperti Holland Bakery, Britok, dan lain-lain. Kedua, untuk selera dan cipta rasa masyarakat Indonesia yang beragam bertergantungan budaya setempat. Ketiga, banyak isu-isu mengenai bahan-bahan pengawet dan berkualitas bahan-bahan baku tersebut. Media sosial yang digunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo. Untuk mengenai penggunaan media sosial yang dipergunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo, yaitu produk sari roti memiliki media promosi melalui media sosial Instagram yang terdapat bisa diakses oleh banyak masyarakat sekitarnya. Tidak hanya itu, PT Nippon Indosari Korpindo mendapatkan tayangan iklan, membuat tayangan iklan yang ditayangkan di televisi untuk produksi sari roti tersebut. Kemudian untuk mendaya tarik konsumen, pembeli khususnya untuk keluarga misalnya, biasanya untuk membuatkan sarapan pagi dengan santapan makanan roti dan susu. Ia juga mempunyai kualitas produk-produk sari roti, ialah bentuk keseriusan perusahaan yang memberikan nan terbaik bagi masyarakat di Indonesia. Sari Roti memberikan 3 pilihan jenis roti kepada pelanggannya. Masing-masing jenis roti tersebut memiliki cukup banyak varian rasa, seperti white bread sari roti, sweet roti sari roti, dan cake sari roti. Kemudian ia juga membagikan poster dan menjual produk mereka ke beberapa toko seperti supermarket, warung, dan banyak pegawai sari roti yang melakukan keliling menggunakan sepeda atau motor. Bahkan ia membuka beberapa stand di tempat yang sering banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar agar mudah para konsumen jika ingin membeli produk sari roti tersebut. Keberhasilan dan kegagalan pada PT Nippon Indosari Korpindo. Keberhasilannya, 1. Belum terlalu banyak kompetitor untuk industri roti berskala besar yang memiliki fasilitas produksi berkualitas tinggi pada suatu proses produksinya. Kedua, disesuaikan dengan brand
personality Sari Roti sebagai produk terdekat dengan keluarga atau family oriented, modern, sehat, dan praktis. Ketiga, untuk mempromosikan sebuah iklan serta mempublikasikan produk-produk yang diolah, yaitu menggunakan luasnya jaringan IT akan lebih mudah untuk memasarkan produk Sari Roti. Keempat, Sari Roti sangat menjaga kualitasnya dari roti yang dihasilkan dengan seleksi roti tersebut sebelum dikemas dan dipasarkan, karena roti harus memenuhi standar bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan perusahaan sehingga dari hasil salkan yang sama. Kegagalannya: 1. Strategi pemasaran tidak dilakukan dengan pembukaan toko roti atau outletnya. Kedua, hanya mampu mendistribusikan produk di kota-kota besar yang dekat dengan pabrik, dikarenakan produk memiliki masa kadaluarsa yang sangat singkat, sehingga kesulitan untuk mendistribusikan produk ke daerah-daerah terpencil. Ketiga, pengurangan tenaga kerja karena peran tenaga manusia diganti oleh mesin IT. Karena dengan mesin yang sangat modern atau IT, perusahaan lebih menguntungkan. Dan keempat, resikonya tidak tercapai dalam target produksi tersebut. Baik, kita akan lanjut kesimpulan dan kesaranannya dari PT Nippon Indosari Korpindo. Pertama, kesimpulan dari analisa yang saya buat yaitu berdasarkan penelitian strategi pemasaran di PT Nippon Indosari Korpindo untuk dalam pemilihan brand ambasador dengan brand personality Sari Roti sebagai produk yang terdekat dengan keluarga atau family, modern, sehat, dan praktis. Sari Roti sangat menjaga kualitas dari roti yang dihasilkan dengan menyeleksi roti tersebut. Ini merupakan sebuah dari keberhasilan yang ia miliki. Tidak hanya itu aja, Sari Roti untuk meningkatkan soal cipta rasa dalam suatu produk Sari Roti dan menambahkan bagian topping untuk memperbanyak menu varian tersebut. Saran dari analisa yang saya buat ini adalah PT Nippon Indosari Korpindo untuk lebih meningkatkan dalam strategi pemasarannya. Selanjutnya, mengenai kedepannya tersebut. Untuk lebih meningkatkan dalam lagi strategi pemasaran selanjutnya, mengenai kedepannya seperti apa. Lalu, meningkatkan karena peran tenaga manusia juga bisa membantu kepada mesin-mesin IT yang sangat canggih dan bisa menambah outlet-outlet di berbagai macam daerah lagi. Sekian dari presentasi yang saya buat mengenai analisa dari suatu perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.